Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Safri Zalamri Fajar. Selamat malam semuanya. Dan kali ini kita akan membahas seputar Office Word ya. Jadi di sini saya sudah menyediakan sebuah file proposal. Namun alangkah baiknya menggunakan file makalah sih, karena fungsi-fungsi ini lebih relevan untuk file makalah. Jadi apa saja yang kita akan bahas pada video hari ini? Video ini kita akan membahas tentang cara untuk membuat daftar isi menggunakan tabulasi, daftar isi menggunakan table of contents secara otomatis, membuat daftar table, dan membuat daftar gambar. Nah, di sini teman-teman hanya perlu filenya ya. Sini akan sangat membantu saat kita menyusun sebuah proposal atau menyusun sebuah makalah, skripsi dan sebagainya. Nah, lanjut. Untuk pertama, membuat daftar isi menggunakan tabulasi. Jadi, untuk menggunakan tabulasi itu pada keyboard itu menggunakan tab atau tabulasi ya, tabulasi. Karena ini manual, maka kita harus melihat. Nah, di sini ada pendahuluan ya, bab 1. Itu berarti di daftar isinya kita buat sendiri ya. Gunakan 1.1. Oh, sorry no. Misal daftar isi cover dulu ya, udah daftar isi. Nah, bisa menghidupkan paragraf mark ya, supaya kita melihat. Enter saya dulu mark. Untuk tabulasi itu bisa diklik kanan pada mouse, masuk ke menu paragraf ya, masuk ke menu tabulasi. Nah, di sini kita bisa memilih di mana tabulasi akan berhenti ya. Semisal pada ruler 15 cm kanan, dan kita menggunakan garis-garis, titik-titik atau garis-garis kecil ya. Kita semisal pakai garis-garis kecil saja 15 cm, kita oke kan. Nah, maka pada saat kita mau klik menekan key tabulasi pada keyboard, otomatis dia akan langsung ada titik-titiknya. Misalnya halaman 1i ya, kecil. Oke, ini secara manual, maka seperti ini guys. Nah, lanjut daftar table. Karena sudah ditabulasi, harusnya bisa lanjut lagi ya. Daftar 2, daftar gambar, ada halaman 3 remali seperti ini. Lanjut, bagaimana jika otomatis menggunakan table of content? Karena banyak juga orang yang tidak mau ribet ya, jadi menggunakan table of content. Syaratnya teman-teman, jika ingin menggunakan table of content, teman-teman harus menggunakan header pada judul-judul besarnya, seperti pendahuluan atau bab 1 nanti di atasnya ya, itu menggunakan heading 1. Nah, jika ada subjudul, semisal pakai 1.1 atau 1.2 di mari gitu kan, itu menggunakan heading 2. Nah, jika ada
subjudul lagi seperti 1.1.2 itu kemudian hidden 3 dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Itu syarat untuk menggunakan table of content ya. Nah, bagaimana jika sudah kita letak pada heading-headingnya? Teman-teman hanya perlu ke menu reference, lalu klik table of content. Kita tunggu. Nah, pilih terserah yang Anda inginkan. Semisal yang konten ya automatic table. Nah, maka daftar isinya langsung otomatis terbuat. Nah, bahkan urutannya pas. Nah, coba kita tambahkan ya sebentar. Pada tujuan saya ingin menambahkan semisalnya di sini 1.1 gitu ya. 1 tujuan awal. Nah, ini jangan lupa kita jadikan heading 3. Hanya sebagai contoh ya, walau jadi tidak rapi. Nah, teman-teman hanya perlu update tabel saja. Update entire table. Otomatis dia masuk guys. 1.1 tujuan awal. Dan sesuai urutan ya. Ini heading 1, heading 2, dan ini heading 3. Seperti itu untuk menggunakan table of content. Membuat daftar isi secara otomatis. Namun dengan bersyarat judul-judulnya harus jadi diheadingkan seperti itu. Nah, sekarang kita membuat daftar table. Nah, sekarang untuk membuat daftar table itu bagaimana? Pastikan teman-teman memiliki table ya. Ini saya hapus dulu. Table ya, hanya ada satu table ya. Table. Nah, kita ingin membuat secara otomatis table tadi masuk ke daftar table. Itu bagaimana caranya? Yaitu caranya teman-teman hanya perlu memblok tabel yang dipilih, blok ya, lalu masuk ke menu reference ya, yaitu insert caption. Nah, tinggal captionnya adalah, labelnya adalah tabel. Nah, tabel 1 caption, tinggal masukkan judul tabelnya apa. Misalnya tabel susunan enter. Nah, maka susunannya harusnya kita atur ya. Ya, sebentar. Blok lagi. Harusnya kita atur di mana dia maunya, yaitu above selected item atau di bawah tabel 1. Bisa diatur menjadi ke tengah ya. Tengah saja bang. Tabel 1 susunan acara seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, bahkan jika kita menambahkan tabel lagi, semisal ya, saya tambahkan lagi tabel ya. Oh, nanti dulu deh. Kita masukkan dulu tabel di daftar tabel, masuk ke menu reference lagi, tinggal insert tabel figur ya. Ya, tabel 1 print oke. Nah, maka otomatis tabel yang ada otomatis masuk ke daftar tabel beserta halamannya, page number 3. Nah, bagaimana jika kita menambah tabelnya lagi? Kembali ke menu insert, table, pilih, ini merupakan baris, ini merupakan kolom, sedangkan ke bawah itu baris. Jadi ini 3 baris 7 kolom, 3 kolom 2 baris, seperti itulah. Lanjut ya.
seperti awal, menu reference, insert caption, tabel 2, menu tabel, labelnya oke kan, dan namanya tabel baru, semisal ini dibuat tengah supaya lebih bagus, tabel baru. Nah, untuk update tabel kita tinggal masuk ke sini lagi, dan ya ke menu reference, update table, update entire table. Kalau di atas hanya mengupgrade page numbernya saja, tapi yang ini update table. Nah, maka langsung deh ya masuk ke tabel 2, tabel baru, daftar tabelnya tadi. Nah, sekarang kita masuk ke daftar gambar. Untuk sebentar kita masuk ke daftar gambar. Apakah ada gambar? Saya buat di file ini. Sorry. Oh ya, ada. Saya baru masuk tadi. Tidak sesuai dokumen, tapi hanya ini sebagai contoh, jadi harusnya tidak masalah. Jadi untuk daftar gambar sama seperti tadi, table, tapi ya sama di insert section, di menu reference, tapi ganti labelnya menjadi gambar. Gambar 1 di bawah, biasa gambar itu ada di bawah posisinya ya. Oh sorry, lupa di blok ya. Subscription di bawah item. Nah, di atas. Sorry. Below, oke, below item. Nah, maka dia ke bawah gambar meme, contoh bermeme, kita tambahkan saja lagi. Oke, kita masuk ke daftar gambarnya. Ini juga sama ya teman-teman ya. Untuk memasukkannya tinggal masuk ke menu reference, insert table figure, dan itu table figurnya jangan lupa paste tekan caption labelnya gambar, jangan table ya, nanti tabelnya yang termasuk gambar. Nah, maka otomatis daftar gambarnya, gambar tadi masuk ke daftar gambar. Sayangnya tidak ada gambar lagi. Nah, semisalnya saya ingin gambar cover ini sebagai contoh saja, walaupun di deskripsi makalah tidak mungkin gambar cover juga udah masukin ya, agak sedikit lucu. Kita dulu, kita matikan dulu tabulasinya supaya tidak mengganggu. Masuk ke menu reference, insert caption ya, gambar 2, karena gambar saya tadi udah 12 deh. Below gambar, otomatis boleh di gambar 1 ya. Di bawah cover gitu. Nah, untuk pengupdateannya sama juga dengan daftar table ya. Kita hanya perlu ke menu reference, update table. Update table, entire table. Nah, otomatis yang di bawah tadi menjadi gambar 2 ya, karena gambar covernya berada di atas. Jadi sesuaikan, bahkan page numbernya juga pas ya. Oke, itulah cara untuk membuat daftar gambar, daftar table, dan daftar isi. Ya, daftar isi menggunakan table of content atau manual menggunakan tabulasi. Sekarang kita ingin mencoba sebuah menu mailing ya. Sebentar, saya buka dulu filenya. Oke, jadi saya sudah membuat sebuah surat ya, untuk mempersingkat waktu, membuat surat undangan. Nah, undangan. Nah, jika kita membuat nama undangannya satu persatu, itu mungkin akan sangat
lama ya, apalagi nama-nama undangannya ternyata ada ratusan bahkan ribuan. Otomatis jika kita mengetik namanya satu persatu itu akan sulit. Jadi bagaimana untuk membuat ini? Cara otomatis terprint banyak, itu kita menggunakan file lain dengan menggunakan Excel ya. Saya buka Excel dulu. Jadi jika daftar tamunya sudah berada di Excel, kita tidak perlu mengetik lagi nama-nama daftar tamunya. Contoh, kita akan membuat nama-nama daftar tamunya ya di Excel. Sebentar, saya buka Excelnya. Excel baru ya, Excel kosong. Excel baru, Excel kosong. Nah, tadi untuk di label di menunya hanya nama dan alamat saja ya. Jika ingin lebih banyak sih harusnya bisa seperti ini, jabatan atau sebagainya. Dia buat di sini nama, sini alamat. Oke, misalnya dikotakin deh, lebih bagus ya. Border, kita buat ini jadi warna. Oke, kita buat nama pertama ada Firmas. Alamatnya berada di Pakam. Bisa alamat kedua Rizky. Alamatnya berada di Tebing Tinggi. Tinggi ya. Sebentar. Tinggi. Ihsan Rafli ada di Andarsah. Misal lagi ada Maulana dari Kuala Tanjung. Dari Kuala Tanjung lagi ada Solihin dari Sipare. Nah, cukup deh 5 nama saja. Delete bisa. Oh iya, satu lagi, ini mungkin bermanfaat juga ya. Jika semisalnya kejadian seperti tadi ya, Excel kita bisa menggunakan shortcut alternatif A, O, dan I. Sorry. No. A, O, dan I. Aduh. Oh no, selamatkan. Sorry guys. Oh, agak error nih. Apa ya? Oh iya, belum diblok ternyata, astaga. Oh, dan nah otomatis dia memperbaiki dirinya sendiri ya, menjadi muat. Oke, itu sedikit sampingan di Excel ya. Nah, kita dapat nih Excelnya. Nah, kita save sebagai save ya, dengan nama di kali ya. Alamat dan nama undangan. Oke, coba kembali ke Word-nya. Sticky lab, sorry, jadi kelihatan dia obvious ya.
password. Kode nggak langsung ya. Ya guys, sticky lab tadi. Nah, kita masuk ke menu My Links. Masukkan start mailing ya. Sorry, media terkendali list atau use existing list. Nah, di sini bisa membuat list baru atau menggunakan list yang sudah ada. Karena kita tadi sudah membuat list yang sudah ada, tinggal kita sambungkan saja. Cari dulu menunya, alamat dan undangan, di open. Ya benar sih, 1 sudah. Select recipient, edit recipient list, memasukkan bahwa ini adalah nama. Enggak Sony. Photoshop. Oh ya, bisa seperti itu guys ya. Ini kayak sudah ada yang berubah deh. Ini dah insert merge fill-nya ya. Pertama ini nama, dan di sini fill-nya alamat. Nah, sudah termailing ya nama dan alamat. Jadi saat kita review merge, langsung edit individual dokumen all kan. Wait, nanti what, ada kesalahan guys. Apa ya, harusnya sudah pas. Submit nama dan alamat. Maksudnya kosong. Apakah ada kesalahan di sini? Sudah pas ya. Kalau yang salah nih, sorry, saya lihat dulu. Oh iya, kata saya tidak di checklist ternyata. Astaga. Nah, maka dia masuk ya. Solihin, Rizky, Maulana, Ihsan, dan Firmas. Sesuai tadi ada 5 nama. Kita finishkan, edit jadi individual dokumen all. Wah, flashnya mati guys. Nah, otomatis video tadi, dokumen tadi langsung terbuat menjadi 5 ya, sesuai dengan nama-namanya. Jadi namanya dan Firmas ada 5 ya, pas dia sesuai lama juga. Itulah fungsi mailing guys. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin bekerja di bidang administrasi kantor dan ingin membuat surat undangan ke berbagai pihak ya, mau itu internal ataupun eksternal. Jadi mungkin sekian aja video dari saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton, dan saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemilihan kata-kata, terbelit-belit, bahkan ada kesalahan seperti mati plus kamera tadi ya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di next video ya. Cheers and Gazan, bye bye.